Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fillah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana pada pagi hari ini kita akan bahas masih terkait dengan jenis-jenis siksaan yang Allah sediakan, yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Kita sudah sebutkan beberapa jenis siksaan yang Allah Subhanahu wa taala akan sediakan untuk mereka. Yang berikut ini yaitu ihatatun nar bil kuffar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan orang kafir, ya, menenggelamkan orang kafir di dalam api neraka. Ihatah ikhwah, kalau kita artikan dia mengelilingi. Tapi kalau kalimat mengelilingi ini kan hanya sekitar saja, tidak dari bawah. Mengelilingi ini biasanya lebih pada mengelilingi dan dari atas begitu. Tapi kalau tenggelam, kita artikan tenggelam, dan itu yang memang dimaksud dalam Al-Quran. Artinya azab itu akan datang dari kiri, kanan, muka, belakang, atas, dan bawah. Jadi dia betul-betul seperti orang yang tenggelam dalam sebuah siksaan. Siksaan akan datang dari semua arah dan dari semua sisi. Tidak ada satu sisi pun yang tidak ada azabnya. Ahlun nari humul kufarul ladina ahatat bihim dhunubuhum wa ma'asihim. Penduduk neraka diantaranya adalah orang-orang yang kafir, di mana dosa dan maksiat mereka itu mengelilingi mereka, atau bahasa kita di mana mereka tenggelam dengan dosa dan maksiatnya. Falam tabaqa lahum hasanah, sehingga tidak ada yang tersisa dari mereka satu kebaikan pun. Kama qala ta'ala fi raddi 'alal yahud alladzina qalu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan orang-orang Yahudi yang mengatakan qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka katakan kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi orang-orang Yahudi yang pada waktu itu melakukan kesalahan, seperti kalau kita lihat bagaimana mereka menyembah anak sapi, itu terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan mereka katakan kalaupun mereka orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa,
mereka hanya diazab, kalaupun mereka diazab paling hanya beberapa hari saja. Demikian ikhwah, itu anggapan mereka. Dan mereka juga meyakini bahwasanya kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapan mereka ikhwah. Sehingga kalau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa, ya paling siksaannya hanya beberapa hari saja. Itulah keyakinan orang-orang Yahud, dan ini yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kita kaum muslimin ada ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu mencintai Allah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketetapannya ada. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kalian in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Jadi di dalam Islam, mereka yang ingin dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melakukan persyaratan-persyaratan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi bukan asal menyatakan kami orang yang dicintai, kami orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan mengklaim bahwasanya kalaupun kami diazab paling hanya beberapa hari saja. Inilah yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 81. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Demikianlah barang siapa yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, wa ahatat bihi khati'atuh, dan mereka dikelilingi oleh kesalahan-kesalahan mereka. Artinya mereka melakukan kesalahan, dosa, dan mereka tenggelam dengan dosa. Jadi bukan satu dua dosa, saking banyaknya dosa mereka dan tidak ada kebaikan sedikit pun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahatat bihi khati'ah, dan mereka dikelilingi oleh dosa-dosanya. Artinya dan mereka tenggelam dengan dosa-dosanya. Faulaika ashabun nar. Kata Allah, mereka adalah penghuni neraka. Apakah sudah titik? Belum, masih koma. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam dosa hingga tidak ada satu kebaikan pun, maka mereka ini adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalam api neraka. Wala haula wala quwata illa billah, na'udzubillahi min dzalik. Demikian ikhwah, ini bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, ya, yang mengklaim mereka hanya akan disiksa hanya beberapa hari saja. Kata Allah enggak begitu. Tidak begitu. Karena kalian telah melakukan dosa, tenggelam dalam dosa, dan kalian itu kafir, orang-orang yang kafir, sehingga sedikit pun kebaikan tidak akan ada pada diri kalian. Maka ganjarannya adalah mereka akan ditenggelamkan juga di dalam neraka jahanam, dan hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalamnya. Wala yakunul mar'u kadzalika illa idza kana kafiran musyrikan. Dan tidaklah seorang mendapatkan azab seperti ini kecuali dia adalah orang kafir atau dia adalah seorang yang musyrik. Karena ikhwah, manusia yang tidak ada kebaikan sedikit pun itu orang kafir. Karena apapun kebaikan yang mereka lakukan, maka semua nilainya adalah nol. N kali nol. N adalah perbuatan baik dikalikan dengan bilangan nol. Apa saja yang dikalikan dengan bilangan nol adalah nol. Demikian, mereka membantu orang miskin, membangunkan fasilitas-fasilitas sosial, banyak membangun jalan dengan uang pribadinya dan seterusnya, banyak kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau dia kafir, ya, kalau dia kafir, maka ikhwah, semua kebaikan itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seorang muslim, selama dia muslim, belum keluar atau tidak keluar dari areal Islam, maka pasti dia punya kebaikan.
Sedikit banyak pasti dia punya kebaikan dan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang kafir. Sebanyak apapun kebaikannya itu tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini penulis mengatakan wala yakunu al-mar'u kadzalik. Tidaklah seseorang itu seperti itu. Artinya seseorang itu tidak ada kebaikannya dan dia tenggelam dalam kemaksiatan kecuali dia adalah orang kafir atau musyrik. Wa yaqulu Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan berkata, al-muradu bisayyi'ati huna al-jinsu. Yang dimaksud dengan keburukan di sini adalah al-jinsu, yaitu jenisnya. Jadi semua jenis keburukan. Semua jenis keburukan, semua jenis kemaksiatan. Wala budda ayyakuna sababuhu muhitan bihi min jami'i jawanibihi. Dan yang demikian itu pastilah sebabnya dikarenakan kesalahan-kesalahan tersebut, dosa-dosa tersebut itu berasal dari semua arah. Fala tabqa lahu hasanah, sehingga tidak ada satupun tersisa kebaikannya. Wasuddat 'alaiha masalikun najah, dan tertutup semua jalur-jalur untuk menuju keselamatan. Wal khuludu finnari huwa lil kuffari wal musyrikina, dan kekalnya dalam neraka itu hanya untuk orang kafir dan untuk orang-orang yang musyrik. Demikian ikhwah. Jadi dalam konsep syariat kita, ya, bahwasanya yang kekal dalam neraka itu hanya orang kafir, hanya orang-orang musyrik. Adapun orang muslim, kalaupun dia masuk ke dalam api neraka, maka di suatu saat nanti dia akan Allah keluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Demikian ikhwah. Ya. Orang-orang muslim ikhwah di akhirat nanti, yang orang-orang muslim yang bisa kita pasti masuk surga, muslimnya pasti masuk surga. Mangqala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangqala man kana fi akhir kalami la ilaha illa dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi ikhwah, selama dia masih muslim, ya, sebanyak apapun dosanya, maka dia di suatu hari nanti akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu bisa kita simpulkan ikhwah, orang-orang muslim akan masuk ke dalam surga. Pertama, mereka yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka yang masuk surga dengan tanpa hisab. Ini yang pernah kita sebut-sebut kemarin di kajian kita perjalanan setelah kematian, yaitu mereka yang nanti kelompok pertama yang masuk surga yang tanpa hisab. Mereka berjumlah 70.000 orang. Dan setiap 1.000 akan membawahi 70.000 orang lagi. Itulah yang pertama masuk surga, bilal adab wal hisab. Tidak ada adab dan juga tidak ada hisab, langsung masuk. Jenis muslim yang kedua yang masuk surga yaitu mereka yang dihisab. Mereka yang dihisab. Demikian ikhwah. Mereka yang dihisab ini ada dua, ada hisaban yasiro, ada hisaban asiro. Mereka yang dihisab dengan mudah. Ketika hisabnya hisab yang mudah, maka setelah dihisab dia masuk surga. Ada yang dihisab dengan hisab yang sulit. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab, maka dia akan diadab. Ini hisaban asiro, hisab yang rumit. Kalau sudah seorang dihisab dengan hisab yang rumit, maka bisa dipastikan dia masuk ke dalam neraka. Namun ingat, ketika dia masuk ke dalam api neraka, suatu hari nanti dia akan Allah keluarkan dari neraka dan Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang muslim. Ya, mereka punya 3 jenis. Walaupun semuanya itu tetap masuk ke dalam surga.
Demikian ikhwah. Ya, beda halnya dengan orang kafir. Beda halnya dengan orang kafir. Orang-orang kafir, ya mereka, apakah mereka dihisab? Ya, mereka juga akan dihisab. Seperti yang sudah kita bahas ya. Mereka juga akan ditimbang. Untuk apa itu semua? Ya, supaya dia tahu bahwasanya apa yang akan ditimpakan kepada mereka itu adalah memang layak untuk mereka. Sehingga ketika mereka menerima siksaan api neraka, tidak ada yang mereka sesali selain diri mereka sendiri. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala mau, tanpa dihisab-hisab, tanpa ditimbang-timbang, langsung masuk neraka, so Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk itu. Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk itu, dan Allah tahu bahwasanya orang ini adalah masuk penghuni neraka. Demikian ikhwah, tanpa ditimbang, tanpa dihisab. Tapi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, manusia itu punya sifat suka mendebatkan. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala, kata Allah. Orang itu suka mendebat, enggak puas. Dengan diperlakukan manusia nanti di hari kiamat seperti itu, dihisab, ditunjukkan bukti-bukti dengan catatan amalan, ditimbang, bahwasanya ternyata timbangannya lemah, kemudian datang lagi saksi-saksi. Saksinya itu adalah Allah, para rasul, malaikat, orang-orang yang beriman, bumi, seluruh anggota badan. Itu semua akan memberatkan dia. Sehingga ketika divonis dia hukum neraka dengan azab tertentu, atau mungkin divonis dia sebagai penghuni neraka jahanam kekal selamanya, maka tidak ada yang dia sesali kecuali dirinya sendiri. Dia tidak akan bisa mencari-cari lagi yang namanya kambing hitam. Gak ada ceritanya ikhwah. Itulah dia. Taib. Jadi kita lihat ikhwah azallahu wa iyyakum. Fayuta'ayyanu tafsiru sayyi'ah wal khati'ah fi hadhil ayah bil kufri wasyirki. Dengan demikian jelaslah bahwasanya tafsiran kata-kata sayyi'ah dan khati'ah, kesalahan atau dosa di sini yang disebutkan dalam ayat adalah kekufuran dan kesyirikan. Demikian ikhwah. Kan ayat mengatakan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'ah faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang melakukan kesalahan dan dosa, melakukan kesalahan dan wa ahatat bi khati'ah, dan dosanya menenggelamkan dia, faulaika ashabun nar, mereka adalah orang-orang penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam api neraka. Nah, jelaslah ikhwah, yang kekal di api neraka itu hanya orang kafir dan orang musyrik. Berarti bisalah kita artikan bahwasanya kalimat sayyi'ah dan khoti'ah, yang wa ahatat bi khoti'ah, dia tenggelam dalam dosa. Dosa yang dimaksud adalah kekufuran dan kesyirikan. Demikian yang dikatakan oleh Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Wa bihadza tubtilu tashabbutha yubtilu tashabbutha al-mu'tazilati wal khawariji lima thabata fi sunnatil mutawatiran min khuruji usatul muwahhidin minan nar. Dengan demikian jelaslah, dengan demikian penjelasan di atas jelas membatalkan keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Membatalkan keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Begini ikhwah, terkait dengan orang-orang yang melakukan dosa besar, Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar, maka ini termasuk dalam insya'adzabahu wa insya'a ghufira lahu, termasuk dalam areal ataupun ranah kalau Allah mau Allah akan azab, kalau Allah mau Allah akan ampuni dan dia masukkan ke dalam surganya. Itu prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Beda halnya dengan orang-orang Mu'tazilah dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mengatakan setiap pelaku dosa itu murtad, keluar dari Islam. Kafir, murtad, keluar dari Islam. Orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kafir, tapi juga tidak dikatakan dia seorang muslim. Jadi bagaimana? Mereka manzilah
baina manzilatain. Mereka itu berada di satu tempat di antara dua tempat. Jadi kalau kita katakan ini kufur, ini Islam, Muslim, maka orang-orang Mu'tazilah meyakini para pelaku dosa itu posisinya di tengah-tengah, tidak dikatakan kafir dan juga tidak dikatakan Muslim. Demikian ikhwah. Ya, kalau orang Khawarij jelas mengatakan kafir. Hanya dua kelompok sesat ini meyakini ya bahwasanya mereka ini semua akan kekal dalam api neraka selamanya. Kekal dalam api neraka selamanya. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita lihat orang Khawarij mengatakan para pelaku dosa besar itu murtad, kufur, kekal selamanya di api neraka. Orang Mu'tazilah bedanya ketika dia memberikan istilah di saat orang-orang pelaku dosa itu berada di dunia. Mereka katakan pelaku dosa di dunia tidak dikatakan kafir dan tidak dikatakan Muslim. Hanya mereka sepakat dengan orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya tapi nanti mereka di akhirat kekal dalam api neraka selamanya. Demikian ikhwah. Dan kalau kita lihat ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, keyakinan ini batal ikhwah. Keyakinan ini batal. Terlebih lagi lima thabata fi sunnati mutawatiran min khurujil usatil muwahhidin minan nar. Terlebih lagi banyaknya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya para pelaku dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dia masih muslim, para muwahhidin, mereka-mereka yang bertauhid, yang kuat tauhidnya tetapi masih melakukan kemaksiatan, mereka ini akan dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Mereka tidak kekal dalam api neraka. Demikian ikhwah komentar daripada Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Kita lanjutkan. Walamma kanatil khotoya wadzunuba tuhitu bil kafiri ihatata suwari lil mi'sami. Karena kesalahan dan dosa meliputi orang-orang kafir, mengelilingi mengelilingi si kafir bagaikan gelang yang mengelilingi pergelangan tangan, fa innal jazaa'a min jinsil amal, maka balasannya juga sama seperti jenis amalan yang mereka lakukan. Jadi ikhwah, ketika seorang yang kafir kesalahan dan dosanya meliputi diri mereka bagaikan gelang yang melingkar di pergelangan tangan, berarti balasannya juga balasan yang merupakan siksaan juga akan mengelilingi mereka, juga akan berada di sekitar mereka. Karena mereka semasa di dunia tenggelam dengan maksiat dan dosa, maka di akhirat mereka juga akan ditenggelamkan dengan siksaan dan azab di dalam api neraka. Tenggelam. Demikian ikhwah. Tenggelam dengan artian seperti yang telah kita sebutkan, azab itu akan muncul dari semua arah. Seperti yang kita katakan tadi, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, atas dan bawah. Tidak ada satupun celah yang tidak ada azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Walidha fa innan nara tuhitu bil kuffari min kulli jihatin. Oleh karena itu, api neraka itu menenggelamkan orang kafir, meliputi orang kafir dari semua sisi. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Al-A'raf ayat 41. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan neraka jahanam, yaitu berupa mereka akan beralaskan dengan alas neraka jahanam dan mereka akan diselimuti dengan selimut neraka jahanam. Demikian ikhwah. Jadi dari bawah mereka disiksa, dari atas mereka disiksa. Ikhwah, ghawash ini kan apa ikhwah? Selimut. Selimut itu kan bukan hanya menutupi dari atas, tapi dia juga samping kiri kanan itu menutupi. Jadi dia kalau
kalau inilah kita katakan benda, kita selimuti benda itu, dia akan menutupi dari semua arah, kecuali dari bawah. Selimut tidak menutupi dari bawah. Makanya Allah tambahkan, lahum min jahannama mihad. Mereka akan diazab dari bawah. Jadi alas mereka itu azab, selimut mereka juga azab, sehingga meliputi dari semua sisi. Wal mihadu ma yakunu min tahtihim. Yang dikatakan mihad yaitu yang ada di bawah mereka. Wal ghawashu jam'u ghasyiyah wa hiya allati taghsyahu min fawqihim. Adapun ghawash berasal dari kata-kata ghasyiyah, yaitu yang diselimuti dari sebelah atas mereka. Wal muradu anna an-nirana tuhitu bihim min fawqihim wa min tahtihim. Maksudnya yaitu bahwasanya api neraka itu akan membakar mereka dari atas dan dari bawah mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yaghsyahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Sesungguhnya di hari mereka akan diselimuti, mereka akan ditenggelamkan oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Al-Ankabut ayat 55. Wa qala fi mawdi'in akhar. Allah Subhanahu wa taala firman di ayat yang lain. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Dan mereka, dari atas mereka ada dari atas mereka dari atas mereka ada lapisan-lapisan dari api neraka. Wa min tahtihim dhulal, dan dari bawah mereka juga ada lapisan-lapisan dari api neraka. Jadi dari atas azab yang berlapis-lapis, dari bawah juga azab yang berlapis-lapis. Az-Zumar ayat 16. Waqad sarraha bil ihatati fi mawdi'in akhar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas menyebutkan bahwasanya mereka akan ditenggelamkan dalam api neraka di ayat yang lain, yaitu surat Taubah ayat 49. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Sesungguhnya neraka jahanam akan mengelilingi orang-orang yang kafir. Wa qad fassara ba'dus salafi al-mihadu fil firash wal ghawwasu bil lihafi. Sebagian para ulama salaf terdahulu mentafsirkan mihad yang dimaksud adalah karpetnya, alasnya, wal ghawwash bil lahfi, adapun ghawwas adalah dengan selimut. Wa ta'til ihatatu min nahiyatil ukhra, dan ihatah ini, mengelilingi ini juga berasal dari arah yang lain. Apa itu? Dzalika anna lin-nari suron yuhitu bil kuffar. Bahwasanya neraka itu, ya, maksudnya ikhwah, kata-kata ihatah ini kan artinya mengelilingi. Ini juga ada dari sisi yang lain, makna yang lain, yaitu dzalika anna lin-nari suron yuhitu bil kuffar. Bahwasanya anna linnar, bahwasanya pada api neraka itu suwaron yuhitu bil kuffar, di mana api neraka itu punya dinding, ya, punya dinding. Jadi dia bukan lapang begitu aja. Neraka itu punya dinding yang mengelilingi api neraka tersebut, neraka jahanam. Fala yastati'ul kuffaru mughadarataha awil khuruja minha. Maka tidak ada seorang kafir pun yang sanggup untuk meninggalkannya dan untuk keluar darinya. Artinya tidak ada seorang kafir pun yang bisa lari dan keluar dari api neraka ini. Kenapa? Dia punya dinding. Kalau dia nggak punya dinding, dia bisa lari. Tapi kalau punya dinding, dia harus manjat, dan dia nggak sanggup untuk memanjatnya. Jadi ihatah yang dimaksud yaitu dia dikelilingi oleh pagar neraka,
supaya tidak bisa keluar dari neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami sudah siapkan untuk orang-orang yang zalim naron, yaitu api neraka, ahata bihim suradiquha, yang gejolaknya itu menyembur dari semua arah. Ahata, yang mengelilingi dari semua arah. Gejolaknya, hembusannya, lahapnya atau lidah apinya yang membakar dari semua sisi. Wa iyyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli washwil wujuh. Apabila mereka meminta minum, maka mereka pun akan diberikan minum dengan air minum yang menggelegak, yashwil wujuh, yang membuat daging wajah itu rontok. Bayangkan ikhwah, ketika penduduk neraka mereka meminta minum karena mereka merasakan haus yang luar biasa. Oke, dikasihlah mereka air minum. Air minum ini ikhwah, air minum yang menggelegak, gak tanggung-tanggung panasnya. Ketika mereka mau minum, karena bagaimanapun kalau orang mau minum tentu dia akan dekatkan ke wajahnya. Belum lagi dia minum, masih dia dekatkan air menggelegak itu di wajahnya. Wajahnya ini sudah gosong, wajahnya ini sudah daging wajahnya sudah habis karena panas tadi itu ikhwah. Mau tidak mau mereka harus tetap minum. Begitulah luar biasanya azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang kafir. Ya. Demikian ikhwah. Jadi bayangkan, seharusnya minuman itu bisa melegakan dahaga kita. Tapi ternyata belum lagi diminum, saking panasnya itu merontokkan semua daging-daging wajah. Apakah mereka menghentikan minumnya? Enggak, mereka tetap mau tidak mau harus tetap meminumnya. Bayangkan ikhwah, didekatkan saja sudah rontok daging-daging wajah, bagaimana dengan meminumnya? Bagaimana dengan anggota tubuh yang dilewati oleh minuman neraka ini? Wala haula wala quwwata illa billah. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqah. Sungguh ini merupakan minuman yang tak terburuk. Wa sa'at murtafaqah. Al-Kahfi ayat 29. Wa suradiqun nari suwaruha wa haituha alladhi yuhitu biha. Yang dikatakan suradik nar yaitu saradik api neraka, yaitu dindingnya yang mengelilingi penduduk neraka. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah yang terkait dengan ditenggelamkannya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dalam api neraka. Dengan artian azab neraka akan muncul dari semua arah. Panas neraka, ya, gejolak api neraka, itu semua akan muncul dari semua arah. Akan muncul dari semua arah, dan tidak ada satu arah pun, tidak ada satu sisi pun yang merasakan tidak ada azab di sana. Dengan demikian, apabila sudah seperti itu, maka semua tubuh manusia lengkap, sempurna akan merasakan azab dan panasnya api neraka tersebut. Semuanya. Tidak ada satu pun tempat yang tak merasakan azab. Semua tempat, tidak ada satu mili pun, tidak ada satu senti pun yang tidak terkena azab. Karena dia dipanggang dari semua arah, ikhwah. Ya, seperti oven gitu kan, oven. Kalau kita pernah lihat oven untuk bakaran ayam itu ya. Itu kan dia diputar. Itu ikhwah, itu panasnya dari semua arah. Begitulah ikhwah. Kalau itu manusia, maka lebih kurang demikianlah panas yang akan mereka rasakan. Sehingga tidak ada satupun dari anggota badan, tidak satupun kulit yang tidak terkena panasnya api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab neraka. Baik, kemudian ikhwah, itla'un nari 'alal af'idah, di mana panasnya neraka itu tidak hanya sampai kulit, tapi panasnya api neraka itu sampai ke hati.
panasnya api neraka sampai ke hati. Bayangkan ikhwah. Kalau ada di dunia ini orang yang terbakar, ya terbakar tangannya saja yang merasakan pedih. Tapi di api neraka tidak seperti itu. Saking dalamnya rasa sakit yang diderita oleh penduduk neraka. Kita lihat. Dzakarna anna ahlan nari yudkhamu khalquhu fin nari syai'an 'aziman. Kita sudah sebutkan bahwasanya penduduk neraka nanti akan dibuat besar. Ya. Wa ma dzalika fa inna nar tadkhulu fi ajsadihim hatta tasila ila a'maqi syai'i fihim. Namun begitu pun panasnya api neraka itu akan merasuk ke jasad mereka sampai ke jasad yang terdalam. Ikhwah, jadi betul-betul panggangannya itu rata. Ibaratnya kalau kita beli memanggang ayam gitu kan. Kalau kita belah tuh ayam, ayam itu terpanggang sampai di dalam. Matangnya itu sampai di dalam, bukan hanya di kulit. Demikian ikhwah. Kalau kita yang mungkin udah biasa masak ya, kalau mereka memanggang ikan kah atau ayam kah, itu kan kalau kita panggangnya kita sesuaikan apinya. Supaya apa? Supaya panggangannya itu rata. Bukan hanya kulit. Kalau kita terlalu kencengkan, terlalu marakkan apinya, nanti hanya kulitnya yang gosong, sementara dalamnya masih mentah. Makanya biasanya kita kecilkan sehingga dia merata. Demikian ikhwah. Neraka tidak demikian. Panggangannya luar biasa tapi langsung masuk ke dalam. Itu saking tajamnya ikhwah. Demikian. Tidak ada pakai api kecil, nggak ada api kecil. Api neraka supaya masuk ke dalam, enggak. Tetap yang sekuat-kuatnya, namun kekuatan itu bisa langsung masuk ke dalam. Jadi gosongnya itu, rasa terbakarnya itu bukan hanya di kulit tapi sampai ke dalam. Kita sudah bahas ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bahwasanya penduduk api neraka itu nanti kulitnya itu akan dibuat tebal. Ya, akan dibuat tebal. Kemudian manusianya itu akan dibuat besar. Sampai-sampai gigi gerahamnya itu sebesar gunung Uhud tuh gigi gerahamnya aja. Bagaimana dengan pundaknya? Demikian ikhwah. Para ulama menyebutkan supaya apa? Supaya semakin lebar, semakin luas bidang yang akan menerima rasa sakit itu. Demikian. Misalnya nih, kita punya punya kertas lah sebidang ini. Ketika kita bakar kertasnya, ya tentunya hanya sebatas ini saja yang terbakar. Tapi kalau kita buat lebar, maka yang terbakar itu lebar. Demikian ikhwah. Kalau itu berupa kulit, berarti semakin dirasakan sakitnya oleh penghuni neraka. Makanya para ulama menyebutkan kenapa harus dibuat lebar seperti ini, lebih besar. Supaya penduduk neraka tersebut semakin merasakan azab yang ditimpakan kepada mereka. Dan daya bakarnya itu, rasa sakitnya itu bukan hanya sampai di kulit, tapi sampai ke jasad yang paling dalam. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Taib. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Muddatsir ayat 26 29, "Sa'uslihi saqar." Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahu enggak kalian apa yang dikatakan neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Tidak meninggalkan. Ya. La tubqi wa la tadhar. Di mana dia menghanguskan dan tidak meninggalkan apapun. Artinya semuanya itu akan terbakar. Tidak menyisakan dan tidak meninggalkan. Jadi dengan artian ikhwah, tidak ada satupun anggota badan yang tidak terbakar. Baik anggota badan yang di luar maupun juga termasuk anggota badan yang bagian dalam. Jadi kulit terbakar, dalamnya juga terbakar, tulang-tulangnya juga terbakar, sampai hatinya pun ikut terbakar. Jadi gosongnya itu sampai ke dalam-dalam. La tubqi wa la tadhar. Lawahatu lil bashar, yang menghapuskan manusia. Qala ba'du salaf, berkata sebagian orang salaf, fi qawlihi, pada perkataan la tubqi wa la tadhar, ay ta'kulul 'azam wal laham wal mukh wa la tadharuhu 'ala dhalik.
bahwasanya api itu akan membakar tulang, daging, sumsum, ya, sumsum, dan tidak meninggalkan satupun, semuanya dibakar. Wa qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, la kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-sekali tidak, la yumbadanna fil hutamah. Mereka pasti akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahu enggak kalian apa yang dikatakan neraka hutamah? Narullahil muqadah, yaitu neraka Allah yang menyala-nyala. Neraka Allah yang menyala, menggeretak, bergejolak. Allati tattali'u 'alal afidah, yang panasnya sampai menusuk sampai ke hati. Yang panasnya sampai ke anggota tubuh yang terdalam dirasakan. Jadi dibakar sampai tulang pun merasakan dia dibakar. Qala Muhammad bin Ka'ab, qala Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, ta'kuluhun naru ila fuadih, bahwasanya api neraka akan membakar hingga ke hatinya. Fa idza balagat fuadahu ansha'a khalqahu, apabila sudah sampai ke hati, sudah sampai ke seluruh bagian dalam terbakar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ciptakan makhluk yang baru. Artinya Allah akan pulihkan sebagaimana sedia kala, dibakar lagi sampai panas sampai hati, sampai gosong semua, sampai ke tulang-tulang, sampai ke dalam-dalam, kemudian dipulihkan lagi. Demikian selanjutnya. Wa an Thabiti al-Bannani annahu qara'a hadhil ayah, bahwasanya dia membaca ayat ini, summa qala, dan berkata, tuhriquhumun naru ilal afidati wahum ahya, bahwasanya api neraka itu akan membakar sampai ke hati mereka dan mereka pada waktu itu masih hidup. Artinya ikhwah, kalau sekarang ini ada manusia yang dibakar, ya, ya kita bisa bayangkanlah bagaimana dia hidup-hidup dibakar. Tapi kan dia akan berakhir dengan kematian. Dia akan berakhir dengan kematian. Beda halnya dengan api neraka. Dia dibakar hidup-hidup dan tidak akan mati-mati. Dia menjerit kesakitan, dia berteriak kesakitan, dan sakit yang dia derita itu dirasa sampai ke dalam-dalam tubuhnya, sampai ke hatinya, sampai ke tulang-tulangnya pun ikut merasakan panasnya api neraka, dan mereka berteriak, menjerit dan seterusnya, dan mereka tidak akan pernah mati-mati. Mereka akan rasakan selanjutnya. Mereka akan merasakan sakit tersebut terus-menerus, ya, kekal abadi di dalam api neraka. Mereka merasakan api neraka membakar diri mereka sampai ke hati, dan mereka tetap hidup, tidak mati-mati. Laqad balagha minhumul adzab, sungguh telah sampai kepada mereka azab tersebut. Summa yabki, lantas Thabit al-Bannani pun menangis. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Nah, untuk pagi ini saja kita bahas, yaitu tentang bagaimana azab itu meliputi, menenggelamkan mereka, dengan artian akan muncul dari semua sisi, dari semua arah, tanpa ada satu arah pun yang tidak ada azabnya. Yang kedua yaitu sakit bakaran tersebut, pembakaran tersebut, terbakarnya panas bakaran tersebut itu dirasakan sampai ke jiwa, sampai ke tulang, sampai ke hati. Dengan artian ratalah panas itu, ratalah bakaran itu, bukan hanya kulit tapi juga sampai ke dalam tubuh penghuni neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari semua jenis api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita ke dalam surga tanpa melalui api neraka. Demikian
Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materi yang diberikan pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Baik, nampaknya belum terhubung. Kita bacakan dari pesan singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah siksa api neraka yang dirasakan oleh kaum kafir sama dengan muslim yang masuk neraka dulu? Dan apakah ada istirahatnya ahli neraka barang sebentar saja dari api neraka? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apakah sama panasnya neraka yang dirasakan oleh orang kafir dengan orang-orang yang muslim? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita pernah membahas terkait dengan di dalam neraka itu siksaannya bertingkat-tingkat, panasnya juga bertingkat-tingkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya siksaan neraka yang paling ringan adalah seorang penghuni neraka yang disuruh untuk menginjak batu neraka dan menggelegak isi otaknya. Itu azab neraka yang paling ringan. Azab neraka yang paling ringan maksudnya secara umum, semua. Bukan hanya orang muslim dan bukan hanya orang kafir, tapi juga termasuk orang muslim. Dari secara global bahwasanya azab neraka itu yang paling ringan adalah dengan cara seperti yang kita katakan tadi. Dan beliau katakan Abu Thalib mendapatkan azab yang paling ringan. Kalau kita lihat bahwasanya apabila seorang muslim ternyata dia divonis menjadi penghuni neraka, boleh jadi azabnya itu juga mendapatkan azab yang ringan seperti yang diazabkan kepada Abu Thalib. Boleh jadi. Bedanya ya, Abu Thalib dia kekal dalam neraka selama-lamanya, ya. Sementara si muslim suatu hari akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jadi boleh jadi Allahu a'lam bishawab, ada orang-orang kafir itu yang memang azabnya ringan, mungkin dikarenakan kebaikan dia semasa di dunia, tapi azabnya itu selamanya tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Ada orang-orang muslim yang mungkin azabnya sama dengan orang kafir. Tetapi bedanya seorang muslim ketika dia diazab di neraka itu sebagai siksaan yang akan menghapus, yang akan mencuci dosa-dosa yang pernah dia lakukan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bersih, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Yang kedua tadi saya lupa apa ya? Yang kedua tadi Ustaz, dan apakah ada istirahatnya ahli neraka barang sebentar saja dari api neraka Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, saya belum temui adanya istirahat untuk penduduk neraka. Ya. Belum saya temui. Karena siksaan, ketika dikatakan siksaan itu selamanya, berarti ya terus menerus. Tidak ada istirahat sebentar. Tidak ada. Kalau kita katakan secara zahir seperti itu, kecuali jika nanti ada dasar yang mengatakan, oh mungkin di bulan ini penduduk neraka itu lagi istirahat, tidak mendapat azab.
Ya, sebagaimana mungkin yang pernah kita dengar di bulan Ramadan, orang-orang penduduk neraka akan diistirahatkan dari api neraka. Saya belum pernah mendengar hadis ini dan belum pernah membacanya juga. Jadi kalaupun kita mengatakan ada istirahatnya penduduk neraka, maka kita harus datangkan dalil. Kalau nggak ada dalil yang menyatakan jelas keterangannya penduduk neraka itu ada istirahatnya, maka kita kembalikan ke makna zahir bahwasanya azab neraka itu kekal, artinya seterusnya selamanya tanpa ada istirahat sedikit pun. Sekali ulangi, ya, secara zahir bahwasanya azab neraka itu terus menerus tanpa ada istirahat zahirnya. Kalau kita katakan ada istirahatnya berarti harus ada dalil. Kalau sudah ada dalilnya bisa kita katakan bahwasanya azab neraka itu ada istirahatnya. Kalau tidak, maka kita kembalikan ke makna zahir daripada ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menyebutkan kekalnya orang-orang kafir dalam neraka. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan hamba Allah dari Sumbawa. Silakan pertanyaannya, Bu. Ya, begini Pak Ustadz, apa saja ciri-ciri dosa yang menyebabkan pelakunya itu jatuh dalam kekufuran? Demikian Pak Ustadz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan Ustadz, apa saja ciri-ciri dosa yang dapat menjadikan orang itu termasuk ke dalam kekufuran, Ustadz? Silakan Ustadz. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, ada buku pembatal-pembatal keislaman. Jadi bagi ibu yang ingin tahu, coba cari buku pembatal-pembatal keislaman. Di antara yang membatalkan keislaman, ikhwah, yaitu dosa yang membatalkan keislaman, kesyirikan. Ya, syirik besar. Seperti ketika mereka menyembah Tuhan yang lain, atau kekufuran, mereka meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya dia meyakini Al-Qur'an itu tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Karena anggapan bahwasanya Al-Qur'an itu hukumnya turun pada waktu tertentu dengan kondisi masyarakat tertentu. Oleh karena itu, sekarang masyarakat tersebut masyarakat sekarang tidak sama seperti masyarakat yang terdahulu, sehingga Al-Qur'an perlu direvisi ulang. Orang ini yang mengucapkan ini kafir, murtad, keluar dari Islam. Orang ini kafir, murtad, keluar dari Islam. Barang siapa yang berani meyakini seperti itu. Atau ada hal-hal yang jelas haram, lantas dia katakan halal. Seperti misalnya dia katakan, boleh kita nggak sholat fardu, boleh kita nggak sholat yang 5 waktu. Maka orang ini bisa kufur. Babi yang jelas diharamkan Al-Quran, dia katakan enggak. Itu kalau babi itu yang diharamkan Al-Quran, sekarang babi sudah halal. Karena apa? Karena sudah ada proses-proses yang higienis misalnya. Ikhwah, mengharamkan sesuatu yang sudah jelas halal dan menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram, itu bisa menyebabkan seseorang itu murtad, kufur, keluar dari Islam. Demikian ikhwah. Tapi ingat, dalam justifikasi ataupun pemvonisan itu perlu syarat-syarat. Perlu syarat-syarat. Misalnya kalau ada yang mengatakan zina itu gak ada masalah, gak dosa karena suka sama suka. Kenapa kok harus dirajam sampai mati kalau dia sudah berumah tangga? Kenapa harus dicambuk kalau 100 kali kalau dia belum berumah tangga? Maka kita katakan, barang siapa yang menghalalkan zina yang sudah jelas sepakat para ulama dan jelas ayat dan hadisnya, zina itu haram, orang yang mengatakan ini kufur, murtad, keluar dari Islam.
Demikian ikhwah. Tapi ketika ada yang mengatakan, mungkin dosen fulan, mungkin cendekiawan fulan, atau ustadz fulan, kiai fulan mengatakan zina itu halal, maka kita tidak boleh langsung mengatakan, oh Pak Ustadz kafir. Oh, itu enggak begitu prosesnya. Perlu ada diskusi, perlu ada iqamatil hujjah. Itu ikhwah. Perlu ada iqamatil hujjah. Setelah iqamatil hujjah, baru boleh kita vonis dia kufur, keluar dari Islam. Demikian ikhwah. Ya mungkin kita nggak bisa langsung vonis dia kafir, dikarenakan mungkin ada syubhat yang dia baca masuk dalam pikirannya yang perlu kita kikis. Demikian ikhwah. Namun perbuatan tersebut perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dan alias murtad, yang dalam Islam hukumannya la yahillu damu mri'in muslim illa min salasin. Tidak halal adalah seorang muslim kecuali 3 hal. Ats-tsaibuz zani, orang yang sudah berumah tangga namun masih berzina. Al-qatlun nafsi, mereka yang membunuh orang lain maka hukumannya juga dibunuh. At-tariku li dinihi wa mufariqu li jamaah, mereka meninggalkan agamanya dan menyempal dari jamaah kaum muslimin, alias dia murtad, itu boleh dipenggal lehernya. Demikian ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Naam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Izin bertanya Ustaz, apakah doa Allahumma ajirni minan nar dapat dijadikan zikir setelah salat Ustaz? Dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Silakan Ustaz. Allahu a'lam bissawab ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Doa itu kan ada 2. Ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Doa muqayyad ini dari kata-kata kait, terkait. Dia ucapan tertentu dengan terkait dengan perbuatan tertentu. Seperti misalnya kita mau masuk WC, maka ada doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya ini doa muqayyad. Ya, doa muqayyad, lafaz tertentu yang diucapkan untuk perbuatan tertentu. Tidak boleh kita ucapkan ini mau baca Quran. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, kita baca untuk membaca Al-Quran. Atau kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim untuk kita ucapkan ketika kita mau masuk WC. Padahal kedua-duanya ini maknanya itu berlindung kepada Allah dari setan, dari gangguan iblis. Demikian ikhwah. Enggak boleh dibalik. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini untuk orang yang mau baca Quran. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is untuk masuk WC. Ini namanya doa muqayyad. Ada yang doa mutlak, artinya kita memohon kepada Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, satu keinginannya agar masuk surga, yang satu inginnya agar masuk jauhkan dari api neraka, ya dengan lafaznya sendiri-sendiri. Yang satu keinginannya agar dinaikkan jabatan, yang satu keinginannya agar diberi momongan, yang satu keinginannya agar didatangkan jodoh, yang satu keinginannya mohonnya agar disehatkan, yang satu keinginannya agar dilangsingkan. Kita tidak tahu, masing-masing orang punya kebutuhan. Itu namanya doa mutlak. Untuk doa mutlak ini tidak ada dasarnya harus lafaz tertentu. Silakan apa yang Anda inginkan maka lakukan. Kita kembali ke doa muqayyad tadi. Doa muqayyad ini ikhwah, ketika kita melakukannya kita harus memiliki dalil. Lafaz tertentu itu harus ada dalilnya. Untuk perbuatan tertentu itu harus ada dalilnya. Seperti misalnya setelah habis sholat kan kita ada zikirnya, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu ya itu zikirnya, ya subhanallah 33 kali, ya tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Tasbihnya, tahmid dan takbirnya ini kan yang menentukan Rasulullah SAW, dan bilangan 33 kalinya itu juga ditentukan oleh Rasulullah SAW, dan diucapkan setelah sholat juga ditentukan oleh Rasulullah SAW.
Demikian ikhwah. Jadi adapun doa tadi Allahumma ajirna minan nar, kita itu niatnya sedang apa ini? Sedang doa mutlak atau doa muqayyad? Kalau kita niatnya doa muqayyad yang kita meyakini disunnahkan mengucapkan Allahumma ajirni minan nar 3 kali setelah sholat, kita yakini seperti itu, maka kita wajib datangkan dalil. Karena kita sudah meyakini sesuatu lafaz terkait dengan perbuatan tertentu, dengan ibadah tertentu. Seperti tadi, kita ucapkan tasbih 33 kali dengan perbuatan, dengan jumlah tertentu, dengan dikaitkan dengan setelah sholat. Ini kan namanya pengkaitan. Dan pengkaitan-pengkaitan ini itu harus berdalil. Demikian juga tadi, kalau dia ucapkan Allahumma ajirna minan nar, kalau dia yakini itu adalah doa muqayyad yang terkait dengan sehabis sholat, jumlahnya harus 3 kali, maka ini semua aturan harus ada dasar dalil. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia ucapkan itu dengan niat doa mutlak, dibolehkan. Doa mutlak itu kapan saja silahkan Anda mengucapkannya. Lagi naik sepeda motor juga Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, boleh silahkan. Demikian, kecuali di tempat-tempat yang tidak dibolehkan seperti WC misalnya. Jadi tergantung orang ini yang mengucapkan, dia niatnya doa muqayyad atau doa mutlak. Kalau dia meyakini ada kaitan tertentu, ada jumlah tertentu, kaitan dengan ibadah tertentu, maka dia wajib mendatangkan dalil. Tapi kalau dia meyakini itu sebuah doa mutlak, doa muqayyad, doa mutlak, maka tidak apa-apa. Karena doa mutlak itu lafaznya, tempatnya, waktunya terserah kita kapan kita mau melakukannya. Karena pada prinsipnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, Tuhan kalian minta kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Demikian ikhwah. Itu semua ikhwah masuk dalam hadis doa-doa yang mutlak. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu sekalian, ketika dia niatnya doanya doa mutlak, ketika seorang ibu masak nasi goreng misalnya, ya Allah lezatkanlah nasi goreng saya, boleh. Pakai bahasa Jawa, boleh. Pakai bahasa Indonesia, boleh. Itu doa mutlak. Silakan. Dia sedang apa ini? Dulu para salafus saleh ketika mereka pakai sandal dan putus tali sandalnya, langsung yang teringat adalah, ya Allah berikan saya tali sandal. Sampai seperti itu keterkaitan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, kalau dia meyakini Allahumma ajirna minan nar itu adalah doa muqayyad. Muqayyad itu artinya yang terkait dengan event tertentu, dengan ucapan tertentu, dengan jumlah tertentu, maka dia wajib mendatangkan dalil. Tapi kalau niatnya doanya doa mutlak, maka dia boleh kapan saja mengucapkan, termasuk setelah sholat, sebelum sholat juga boleh, antara adzan dengan qomat juga boleh. Demikian, kapan saja. Demikian, ya. Baik para ikhwah pendengar sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Itu saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.